Silahkan dirapihkan duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, karena pendidikan agama Islam harus ngerti juga bahasa Arab. Minimal kaifa halukum? Jawabannya inni bil khair. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mata kuliah apa? Ilmu akhlak. Oke, ilmu akhlak tasawuf. Hadir semua? Hadir ya? Hadir? Angga ada? Ada ya? Oh ini salah. Ini. Oke, baik teman-teman. Insya Allah kita langsung ke materi. Ya, nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan perihal tujuan kita belajar mata kuliah ini. Salah satunya pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, etika, dan moral. Jadi nanti kita akan membahas perihal tentang standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, etika, dan moral. Oke, kita lanjut. Saya berharap ketika teman-teman semuanya setelah belajar materi ini, teman-teman harus bisa memahami perbedaan akhlak, etika, dan moral. Jadi harus bisa memahami ketiga perbedaan tersebut. Yang kedua, memahami standar baik dan buruk dari masing-masing perspektif. Nanti ada beberapa pernyataan, penjelasan, dan teman-teman harus memahami itu. Selain membedakan dan harus memahami secara perspektif masing-masing. Yang ketiga, teman-teman setelah mempelajari materi ini harus mengenal isi aliran pikiran tentang baik dan buruk dalam Islam dan filsafat. Karena nanti kita mempelajari ilmu akhlak tasawuf, tidak hanya ilmu akhlak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang inti. Di sini terdapat gambar yang mana di sini menjelaskan dari mulai standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, etika, dan moral. Bisa kita lihat semuanya. Di sini ketika melihat pada sudut akhlak, standar baik dan buruknya itu, melihat bahwa akhlak itu ya, jadi berdasarkan wahyu atau Al-Quran dan hadis. Melihat pada rujukannya, nah, itu dasarnya pada apa? Wahyu atau Al-Quran dan hadis. Sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya seperti apa? Teman-teman, ketika melihat standar baik, nah, kategori akhlak itu di mana? Bisa kita lihat. Contohnya berbakti kepada orang tua. Itu merupakan akhlak, etika, atau moral? Akhlak. Karena dalam Al-Quran dijelaskan. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Yang birrul walidain? Gimana bunyinya? Wabir walidaini, yang salah satunya itu ihsana wal yatama wal masakin dan lain sebagainya. Di antaranya itu tidak hanya berbakti kepada orang tua, bahkan kita peduli terhadap sesama anak yatim, di antaranya fakir miskin dan lain sebagainya. Itu termasuk akhlak yang baik, kategori akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, seperti apa? Dusta karena larangan syariat. Singkatnya, ketika berbicara standar baik dan buruk kategori akhlak itu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Oke, paham? Masuk pada konteks etika. Ketika berbicara etika, sumbernya itu berdasarkan rasio akal pikiran kita. Seperti halnya, contoh halnya jujur karena logis dan adil, bersikap adil dalam hukum. Kasus Tom Lembong salah satunya yang sekarang lagi viral. Ketika hakim seperti itu, mungkin ada yang berbicara etika hakim itu tidak baik, termasuk yang memiliki etika yang buruk. Tetapi begitu pun sebaliknya, ketika mengatakan dengan sepenuhnya atas dasar bukti-bukti yang ada, maka di situ termasuk etika yang baik. Oke, masuk ke moral. Sekarang, moral itu berdasarkan apa? Budaya, lingkungan, atau norma sosial. Ketika berbicara orang Betawi, berbicaranya gua lu kepada orang tua, itu termasuk biasa saja, betul atau tidak?
Ketika kita orang Sunda ngomong, mohon maaf, bilang maneh ke orang tua, itu termasuk baik atau tidak? Tidak baik. Maka hal tersebut kita kategorikan moral itu berdasarkan budaya atau norma sosial. Contoh yang ada di sini jujur karena diterima di masyarakat. Seperti yang tadi, berbicara gua bagi orang Jakarta itu bilang gua itu termasuk biasa saja, baik. Tetapi bagi orang Sunda bilang maneh, gua apalagi itu termasuk moral yang buruk. Oke, kita lanjut ya. Paham di sini ya? Nah, ini standar baik dan buruk dalam aliran filsafat. Di sini ada hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam dan filsafat. Saya cantumkan di sini berdasarkan dalam RPS itu terdapat 5 diantaranya aliran ya. Secara hedonisme. Nah, di sini ada secara sudut pandangan hedonisme. Secara sudut pandang hedonisme itu ketika kita merasa senang maka itu dikatakan baik. Apapun itu. Walaupun kita mencela anak didik kita ketika itu menyenangkan diri kita, itu termasuk baik menurut sudut pandang hedonisme. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak suka walaupun memberikan prestasi kepada salah satu murid, kita tidak suka dengan cara itu, maka hal tersebut termasuk perilaku yang buruk. Paham? Secara naturalisme, di sini bisa kita lihat sesuai dengan hukum alam naluri atau manusia. Natural saja. Menurut akal kita, hal ini baik atau tidak. Bisa kita lihat buruknya bertentangan dengan fitrah alamiah. Seperti halnya, contohnya ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa? Oke. Sesuai dengan hukum alam atau naluri. Kalau hedonisme tadi kalau senang itu baik. Kalau di sini kalau misalnya secara hukumnya itu baik, maka penilaiannya akan baik. Kita masuk ke idealisme. Oke, kita singkat dulu. Di sini baiknya itu kategorinya sesuai dengan ide atau nilai yang sempurna. Ketika penilaian seperti halnya kita berpenampilan ke sekolah itu pakai jas, itu baik, ideal menurut kita, dan itu sopan, maka itu dikatakan baik. Begitupun sebaliknya. Paham? Oke. Ilmu kalam, sebetulnya ilmu kalam dan tasawuf itu ini tambahan saja karena adanya di RPS. Oke. Ini bisa kita lihat Mu'tazilah akal dapat menentukan baik dan buruk tanpa wahyu. Jadi tanpa rujukan dasar atau Al-Quran dan hadis. Kalau tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa, karena tasawuf artinya itu membersihkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa. Oke, begitupun yang sebaliknya. Seperti hanya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Contohnya? Beribadah, berzikir. Oke, bisa ya? Paham ya? Oke, perhatikan di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama kiranya ini termasuk kategori akhlak, etika atau moral. Dulu. Yang pertama si guru atau si guru sedang menjelaskan kepada si murid dan si murid memperhatikan si guru. Termasuk akhlak, etika atau moral? Etika. Oke, tepuk tangan dulu. Betul. Yang kedua, termasuk akhlak, etika atau moral? Di sini akhlak. Karena apa? Menghormati seorang guru. Ada seorang guru lewat dimanapun itu, maka seorang murid hendak baiknya dia bersalaman, cium tangan. Oke, paham? Bisa dipahami? Oke, teman-teman, sebelum masuk kesimpulan, saya akan melihat dulu kemampuan teman-teman sebagaimana tujuan yang tadi saya sampaikan. Coba sekarang silahkan buka gadgetnya, handphonenya. Silahkan masuk ke kuis. Sudah masuk? Belum. Silahkan masuk dulu. Dan di sini ada kodenya. Silahkan masukkan kode bergabungnya. Oke? Nilainya langsung kelihatan di sini, persentasenya. Ada yang sudah selesai?
Silakan. Ya, boleh. Masukin kodenya. Kodenya berapa? Itu ada di bentar. 806 9889. Peringkat pertama masih posisi Ahmad. Ini luar biasa ini Ahmad, keren Anda. Ini masih banyak yang belum ngisi. Waktunya semenit lagi. Ini ada yang bisa mendahului Ahmad, 4.600 poinnya. Silakan. Wah, luar biasa ini. Baby masuk ke atas tuh. Posisinya masih ya. Wah, luar biasa, 4040. Baby. Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Selesai? Oke, kita lihat kalau sudah. Ini masih proses ini. Baik. Sudah semua ya? Sudah selesai? Selesai? Oke. Kita hitung 3, 2, 1. Siapa yang pertama? Ahmad. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Yang kedua, Mila Husna. Oke. Yang ketiga, Feby. Sekali lagi tepuk tangan. Oke. Ya, hampir semua rata-rata di sini. Ya, saya simpulkan, insya Allah semuanya bisa memahami ya materi apa yang tadi sudah disampaikan. Oke, teman-teman. Terkait materi yang tadi sudah saya sampaikan, dari mulai standar baik dan buruk berdasarkan akhlak, etika dan moral, dan begitu juga secara sudut pandang ilmu filsafatnya, tasawufnya, dan sekarang kita simpulkan di sini akhlak Islam menjadi standar utama dalam nilai baik dan buruk. Begitupun yang kedua, etika dan moral dapat melengkapi namun tidak menggantikan wahyu. Jadi sebuah etika itu tidak bisa menggantikan wahyu. Adapun filsafat memberi wawasan, tetapi wahyu tetap menjadi petunjuk utama. Dalam filsafat itu bisa menjadi wawasan, tetapi tetap wahyu ataupun Al-Quran dan hadis menjadi rujukan utama. Silakan ada ditanyakan? Tidak ada? Ya ada, cukup ya, insyaallah ya. Cukup, insyaallah. Baik, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan kita pahami bersama dan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Paratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, salam alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.